Dalam sebuah kejuaraan kelas dunia, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu orang mendaftarkan diri untuk bertanding ataupun berlomba. Namun hanya 4 orang saja yang berhak masuk ke babak semifinal. Dan hanya 2 orang saja yang berhak bertanding di babak final. Dan hanya 1 orang saja yang berhak menjadi juara. Demikian juga di atas bumi ini, bermiliaran manusia menjalani kehidupan. Masing-masing menghadapi tantangannya masing-masing. Dan hanya yang bermental juara saja yang akan menjadi pemenang di dalam kehidupannya. Selamat malam, saya Eri Thomas bertemu kembali di Tanya Mentor edisi malam hari ini, edisi tanggal 16 Maret 2021. Dan saya akan mengundang para juara malam hari ini. Ada seorang anak muda berumur 26 tahun bernama Haris Orastiu. Seorang yang masih muda namun sudah menjadi juara wushu di tingkat internasional. Kita akan mengundang Bro Haris dan juga seorang Daniel Tan yang telah menjadi juara dalam kehidupannya, menjalani kehidupannya melewati setiap rintangan yang tidak mudah. Beliau adalah seorang CEO dari Meli Garment saat ini dan juga CEO dari Emi Surapak dan seorang penulis buku yang berjudul Anak Sampah. Dan malam hari ini kita akan membahas topik yaitu mental juara versus mental menyerah. Dan saya akan ditemani oleh seorang brother yaitu Agus Salim, yaitu founder dari SkyC Tech Media. Dan inilah Tanya Mentor malam hari ini. Tanya Mentor, Anda bertanya, mentor menjawab. Selamat malam teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sudah berada di tengah-tengah kami. Dan ini sudah hadir semua, Bro Daniel Tan, Bro Haris, dan juga Ko Agus. Ya, saya mau menyapa salah satu dulu. Selamat malam Sister Berti, Ayam Kremes Topati. Dan juga Bro Daniel, Bro Haris. Selamat Ko Stefanus. Selamat malam. Untuk Suwandi Property, ya ini ada Arsya Geovara. Malam Ko Daniel, malam Ko Agus. Selamat malam Bro Eriadi, Yes. Ko Daniel Tan, Selamat malam. Bro Haris. Halo. Bro Haris. Malam. Wah, malam yang luar biasa bersama dengan para juara. Thank you sudah hadir di Tanya Mentor malam hari ini. Siap. Ya, sama-sama, Ko Eri. Yes, oke, suara kita terdengar jelas ya. Teman-teman boleh berikan feedback. Jelas. Oke. Suara sendiri nggak bisa dengar ya? Bisa. Ko Daniel Harusnya tidak bisa dengar. kan? Saya nggak dengar suara saya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting suara saya bisa didengar. Bisa. Atau mau saya Oke, good. live-kan dulu sebentar? Nggak usah. Saya lebih nyaman begini. Oke. Oke, mungkin ada sedikit feedback tapi tidak terlalu mengganggu mungkin, Ko Agus. Oke, saya coba cabut headset dulu. Kadang-kadang bisa pengaruh di headset. Baik. Ya, ini selamat Oke, malam. teman-teman, nanti kalau misalnya ada gangguan di suara, ada suara yang feedback kurang jelas, mohon bantuan teman-teman untuk kasih tahu supaya kita bisa perbaiki, supaya IG Live malam ini bersama brother-brother yang saya kira adalah para champion dalam dunia kehidupan, dalam bidang olahraga, dalam bidang mentorship, akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silakan Bro Eri. Yes, oke. Thank you teman-teman. Bagi yang mau berkomentar, silakan di kolom komentar. Bertanya boleh di kolom komentar dan juga di kolom tanda tanya. Oke, saya akan memulai ke mungkin Bro Haris nih. Anak muda dulu ya. Ko Daniel ya. Kita... Ya, Haris, silakan. seorang juara masih umur 26 tahun. Nah, apa arti mental juara bagi Anda dan juga arti seorang mental ya dikatakan mungkin mental menyerah atau mental pecundang mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Bro, silahkan. Oke, menurut saya untuk apa arti dari sebuah mental juara adalah ketika kita bisa bertahan di dalam kondisi paling buruk sekalipun. Di kondisi paling kita terpuruk, kita respon kita seperti apa.
Itu kalau respon kita bagus, kita bisa bangkit dari kegagalan dan keterpurukan kita punya mental juara. Namun kalau misalnya mental menyerah, itu ketika kita pasrah dengan keadaan kita, apalagi kita dalam kondisi buruk, kondisi terpuruk, kondisi gagal, tapi kita malah menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain, dan ya semacam itu. Ya. Wow, keren. Memang Anda layak jadi juara, bro. Oke, saya akan ke Bro Daniel Tan. Ini juga seorang sosok yang luar biasa. Bagi saya dia adalah seorang juara kehidupan. Kenapa? Karena masa lalu apa yang dia hadapi itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa melewatinya, saya pikir begitu. Dengan kondisi yang tidak mudah lah saya pikir, tapi beliau hari ini berhasil menjadi seorang pemenang dalam kehidupannya. Bahkan kisah hidupnya itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bro Daniel, apa arti bagi Anda mental juara dan apa itu mental menyerah? Bro Daniel, silakan. Iya. Ini adalah dua sisi yang berbeda. Menyerah atau mau jadi juara, gitu ya. Dalam dua sisi yang berbeda ini pasti semua ada di sini nih, di pikiran. Ya. Makanya bagaimana kamu berpikir tentang diri kamu, itulah kamu. Itu quote saya ya. Di buku saya selalu saya katakan itu. Ya, karena tergantung pikiran sebetulnya. Ya, kalau kamu melihat diri kamu lemah, nggak mampu, ya maka itu yang akan kemudian kamu lakukan. Dikit-dikit, nggak mungkin deh. Dikit-dikit, apa iya. Dikit-dikit, nggak bisa. Dikit-dikit, apalagi sering kali lihat ke belakang. Gue ini kan orang kampung, orang desa. Kemudian pendidikan saya juga rendah dan sebagainya. Tapi sekali lagi, sudah begitu banyak orang membuktikan bahwa hal itu nggak berlaku kok. Ketika dia ubah cara pandangnya, cara berpikirnya, nah saya percaya orang itu bisa survive, bisa lebih baik. Nah, jadi dimulai dari pikiran Bro Eryadi. Maka itu saya percaya begini, mulailah dari pikiran untuk melihat dirimu itu bukan seorang produk gagal. Itu dulu penting. Bukan produk gagal. Itu dulu yang paling penting. Ya, agama manapun kita diajarkan bahwa untuk melihat diri kita itu bukan produk gagal. Kalau kamu bilang kamu produk gagal, berarti kamu menyalahi Sang Maha Pencipta. Kamu bilang dia bikin kita gagal. Apakah kita mau jadi orang bilang Tuhan gagal? Enggak kan? Nah, maka dari itu ubah dulu nih dari mindset. Ya, katakanlah pada dirimu bahwa saya bukan produk gagal. Gitu ya. Nah, baru dari situ kemudian saya yakin dan percaya apapun pasti akan pemikiran itu akan menopang tindakanmu. Itu dulu Bro Eri, pelan-pelan kita keluarin. Wah, ini banyak mutiara di dalamnya, pelan-pelan dikeluarkan. Mungkin saya mau tambahkan sedikit juga nih. Saya mau tambahkan pada teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini. Topik malam ini sangat menarik, mental juara. Jadi dalam kehidupan ini, sebenarnya kesuksesan kita dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam bidang apapun termasuk olahraga, itu tidak bergantung pada hanya keahlian atau kemauan ataupun uang atau hal-hal yang lain. Tapi yang paling utama adalah mental dan mindset, itu yang paling utama. Dan malam ini, yang hadir di IG Live malam ini, yang berbicara tentang mental juara ini adalah orang-orang spesial yang saya kira merupakan orang yang sangat capable gitu. Jadi seperti Bro Daniel Tan, dia kalau orang bisa sukses karena dia punya background pendidikan yang bagus, punya orang tua yang bisa mendanai, bisa memberikan modal supaya sukses, itu wajar. Tetapi Bro Daniel Tan itu dia dari kondisi yang saya kira sangat,
kalau kita mengetahui cerita dari Bro Daniel Tan ini, kita akan mengatakan Bro Daniel Tan itu peluang untuk suksesnya zero, nol. Dia ditinggalkan orang tuanya, Iya. hidup sangat miskin. Tapi Iya. dia bisa berjuang melakukan hal-hal yang sampai, wah, saya bilang sangat fantastis. Sampai yang sangat unik, makan makanan anjing pun Bro Daniel Tan bisa lakukan karena dia punya suatu mental untuk berjuang, bertahan hidup, dan untuk menjadi seorang juara. Sehingga hari ini Bro Daniel Tan menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses, seorang mentor juga bagi saya yang saya kira sangat luar biasa. Jadi Bro Daniel Tan adalah seorang yang mempunyai mental juara yang sangat capable untuk sharing di malam ini. Sedangkan Bro Haris juga adalah salah satu orang yang masih sangat muda, tetapi sudah bisa memegang predikat juara dunia. Jadi teman-teman bisa bayangkan, juara dunia itu di seluruh dunia tidak banyak orang yang bisa memegang predikat juara dunia. Tetapi Bro Haris ini sudah memegang predikat tersebut, juara dunia. Jadi apa yang dilakukan Bro Haris adalah karena dia dari semenjak kecil, dia memang sudah mempunyai mental juara yang ditanamkan di dirinya, yang terus dia latih sehingga akhirnya dia menjadi juara dunia. Jadi dua brother ini sudah sangat capable untuk memberikan sharing tentang topik hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir nanti bisa mendapatkan tips-tipsnya. Saya dan Bro Eriadi juga mudah-mudahan bisa memberikan sedikit tips bagi teman-teman supaya sama-sama kita mempunyai mental juara, kita hilangkan mental menyerah, dan kita pasti sukses bersama. Lanjut. Amin. Nah, dan malam hari ini Tanya Mentor sangat bangga mendatangkan kedua juara ini. Dan saya pikir Ko Agus juga sosok seorang yang memiliki mental juara yang menemani saya malam hari ini. Nah, teman-teman, apa yang di-sharingkan tadi sungguh luar biasa, dan saya kembali kepada Ko Daniel. Ko Daniel, di dalam kehidupan, di dalam mungkin tadi pertandingan seperti Bro Haris, dan saya pikir di dalam bisnis sendiri juga, semua orang itu butuh memiliki mental juara. Iya. Ya, setuju ya, Ko Daniel? Setuju. Harus. Nah, menurut seorang Ko Daniel, mengapa seorang manusia itu harus memiliki mental juara? Di dalam dia berbisnis, di dalam dia menjalani kehidupan, di dalam dia juga berkarir ataupun mungkin bertanding gitu. Iya, mengapa kan begitu ya? Kalau disebut kata mengapa, saya lebih setuju karena kita ini boleh dibilang perwujudan itu daripada buah karya Tuhan gitu ya. Bisa ngerti ya, buah karya Tuhan. Nah, karena itu saya yakin bahwa setiap dalam diri seseorang itu ada yang namanya benih berhasil, itu benih juara itu ada. Ya, saya yakin ada benih itu. Ya, cuma hanya nggak digali aja. Saya percaya nih bro kita yang satu ini juga pasti berdarah-darah untuk berlatih dan segala macam. Itu nggak mudah. Mulai dari pikiran, tindakan, mengubah kebiasaan, apalagi. Dan dia berlatih sungguh-sungguh. Nah, sehingga apa? Dia bisa menjadi champion, juara juara dalam bidangnya. Nah, maka setiap kita itu sebetulnya ada. Kan mungkin kadar atau porsinya masing-masing berbeda. Kita mungkin juara dalam mempertahankan profesi kita, unggul maksudnya, ya. Unggul di bidang kita menjadi unggul. Nah, itu kan juara tuh. Lalu apalagi juara mungkin kita di dalam bidang studi kita, ya, sehingga kita dapat nilai yang baik dan sebagainya. Nah, bibit itu ada. Nah, tinggal bagaimana kamu menggalinya. Maka itu sebetulnya kunci kita adalah di pikiran. Ketika pikiranmu ini sudah dibaharui, melihat kamu bukan produk gagal, maka waktu apapun yang dipercayakan dalam diri kamu pasti akan mengupayakan itu dengan maksimal. Saya ulangi, kamu akan mengupayakan itu dengan maksimal. Kenapa? Karena pola pikirmu sudah berubah. Gitu loh. Jadi tidak ada lagi kata tidak mampu, nggak bisa, kayaknya bukan, apa dan sebagainya, keraguan-raguan itu udah nggak ada. Ya.
Jadi itu sebetulnya Bro Eri ya, mentalnya itu harus muncul, ada dulu gitu loh. Baru dimulai dari tindakannya. Kalau boleh saya teruskan, saya senang nih ada sebuah tokoh di dalam Bible ya, kitabnya orang Nasrani yang bernama Bartimeus ya. Bartimeus ini seorang buta, ngemis, terus tinggalnya di pinggir jalan. Saya ulangi nih, dia seorang buta, ngemis, tinggal di pinggir jalan. Nah kalau buta ngemis tinggal di pinggir jalan, itu udah pasti susah banget tuh. Gitu kan? Lalu suatu hari, lewatlah di sana Nabi Isa alaihissalam, atau Yesus Kristus. Lewat ya. Nah karena waktu lewat, muncul hatinya, dia melihat bahwa ada harapan nih, bahwa saya bisa disembuhkan. Maka kemudian mulailah dia berteriak, dia bilang, tolong kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, kira-kira gitu ya. Nah, tapi waktu dia lagi berteriak, namanya buta kan dia nggak lihat nih, objeknya yang dia teriakin di mana kan dia nggak lihat. Bisa jadi dia ngomong di sini, tau-taunya yang diteriakin di belakang dia. Sehingga mengundang perhatian orang banyak, bikin kegaduhan, bikin ribut. Lalu orang suruh dia diam. Diem kamu, berisik gitu loh. Ya kan? Nah bayangkan nih ya, kita mau belajar mentalnya. Bukan buta ngemis tinggal di pinggir jalan, yang enggak, mentalnya. Waktu dia disuruh diam, Bro Agus, dia nggak diam. Ini keren nih. Justru di dalam Bible itu ditulis, dia makin keras berteriak. Waduh, saya merinding loh. Ya, itu kan keren nih. Bayangkan seorang buta ngemis tinggal di pinggir jalan, itu biasanya mentalnya udah pasti drop. Nggak usah disuruh diam, dia sudah pasti minder. Ini teriak-teriak nggak jelas, terus tiba-tiba orang banyak suruh dia diam, udah pasti dia diam. Tapi keren nih yang nama si Bartimeus ini, dia nggak diam, dia teriak. Sampai kemudian teriakannya itu membuat langkah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu berhenti. Lalu kemudian dia bilang panggil orang itu kembali, dan akhirnya apa? Sembuh dia. Nah, jadi ini kita mesti belajar dalam hal ini. Ya, bahwa situasi, kondisi tidak menutup kamu untuk gagal. Bayangkan buta ngemis tinggal di pinggir jalan, bos. Apa sih yang diharapkan? Ya, saya mau kembangin sedikit ceritanya. Kalau dia buta, ngemis, tinggal di pinggir jalan, orang-orang sekitar dia saja, itu nggak mungkin orang-orang hebat. Nggak mungkin ada pejabat di sana. Nggak mungkin ada tokoh masyarakat di sana. Nggak mungkin ada orang ilmu, orang pintar di sana. Artinya apa? Lingkungan dia udah pasti juga adalah orang-orang dia. Yang apa? Mungkin ngomong kesehariannya itu ya tentang kegagalan, tentang keputusasaan, ya kan? Tentang apa lagi? Tentang hopeless dan segala macam. Tapi hebatnya tokoh ini yang bernama Bartimeus ini, dia nggak terkontaminasi dengan hal itu. Justru dia teriak dan akhirnya dia keluar. Artinya apa? Saya mau bilang begini, bahwa kebutaan itu dia tidak lihat sebagai akhir dari hidupnya. Kalau Bartimeus saja seorang buta ngemis tinggal di pinggir jalan, punya harapan yang begitu luar biasa. Apalagi kita yang normal. Silakan Bro Eri. Wow. Luar biasa. Thank you banget, Bro Daniel. Iya. Teman kita. Iya, Bro Haris dong, Bro Haris bagi ilmunya, jangan nyengir aja. Sebentar. Keren. Sebelum masuk ke Bro Haris ini, bagi teman-teman, Iya, agar teman-teman tahu bahwa Bro Daniel ini pernah hidup di jalanan di Medan, bahkan di sebuah pasar yang terkenal sangat angker. Iya. Yaitu Pasar Sambu. Bagi teman-teman di Medan saya pikir tahu. Nah, Iya. seorang Bro Daniel di situ juga memiliki sebuah mental yang luar biasa, saya pikir. Iya. Tekanan, penyerangan, saya pikir banyak yang sudah dilalui. Iya. Tapi itu yang membuat sampai satu hari dia bisa berkuasa di sana. Saya dengar dari kisah kehidupan daripada luar biasa. Itu tidak bisa dilalui jika Ko Daniel tidak memiliki mental juara. Dan saya akan menuju ke Bro Haris, seorang anak muda luar biasa.
anak muda bisa saja excuse, saya masih muda, belum waktunya saya untuk belajar. Ya, Belum waktunya saya untuk berjuang, masih lama. Saya mau menikmati kehidupan saya dulu, masih muda, masa muda saya begitu ya. Namun tidak Ya. dilakukan oleh Bro Haris. ya. Dia menggunakan waktunya untuk berjuang. Dia menggunakan waktunya untuk benar-benar mengejar impiannya. Dan saya pikir ini tidak akan menjadikan dia juara jika tidak punya mental juara. Oke, Bro Haris, saya bertanya kepada Anda kembali. Pertanyaan yang sama kepada Ko Daniel. Menurut Anda, mengapa seorang anak muda ataupun seorang atlet harus atau wajib memiliki mental juara? Oke. Thank you untuk pertanyaannya. Menurut Hari sendiri, kalau kenapa anak muda perlu punya mental juara, itu karena untuk mencapai tujuan, kita semua punya cita-cita, kita semua punya goals yang pengen kita capai. Tentu kita harus punya sebuah bekal atau sebuah alat untuk bisa sampai ke tujuan kita. Nah, satu-satunya alat itu adalah mental kita sendiri. Karena apa? Kita manusia ini seperti sama yang tadi Ko Daniel bilang, kita punya pikiran. Nah, pikiran ini sangat berperan penting. Saya juga mengalaminya sendiri ketika mau bertanding atau latihan atau apapun. Ketika pikiran kita bilang dan ngerasa takut gagal, takut ini, takut itu, malah benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Padahal kita punya kapasitas, kita sudah berlatih lama, kita sudah mempersiapkan. Tapi pada saat pertandingan, kalau kita udah keluar itu mental-mental yang mau menyerah itu, kayaknya aku nggak bisa, atau kita terlalu merendahkan diri dan lain-lain, itu malah kita pasti akan gagal. Dan apa yang kamu pikirkan, pasti kamu jadi seperti itu gitu loh. Jadi kita perlu punya mental juara, kita perlu punya kepercayaan diri, kita perlu punya semangat, kedisiplinan, semuanya itu perlu gitu loh. Jadi untuk mencapai kesuksesan, goal-goal kita nggak ada lain caranya, cuma perlu ada mental itu doang. Dari pikiran semuanya. Keren. Bahkan saya kalau nggak salah, Bro Haris, waktu kamu bertanding di kejuaraan dunia itu, saya baca di berita bahwasanya kamu sempat terluka ya. Sempat terluka sampai harus mendapat jahitan gitu ya. Tapi itu di SEA Games itu. Nah, di SEA Games kamu sempat terluka, harus mendapat jahitan. Tetapi kamu tidak menyerah. Kamu tidak menyerah, kamu tetap bertanding dan akhirnya kamu bisa menjadi juara. Jadi ini salah satu contoh orang-orang yang punya mental juara. Banyak sekali orang begitu menghadapi tantangan seperti Bro Haris, mungkin cedera, harus dijahit segala hal, itu kan sangat merugikan dan sangat membuat menderita gitu. Tapi karena mental juaranya itu sudah tertanam kuat, itu tidak pernah menjadi halangan. Begitu ya Bro Haris ya? Benar kok. Karena itu ada sedikit cerita di 2018 ketika persiapan Asian Games di Jakarta, saya ada mengalami cedera di kaki, di lutut. Setelah itu saya gagal karena yang saya pikirkan adalah ketakutan, saya takut gagal, kaki saya begini dan lain-lain, dan akhirnya saya gagal. Dan di 2019 Tuhan memberikan cobaan yang sama ketika untuk persiapan SEA Games saya mengalami cedera yang sama persis pada saat saya menghadapinya di 2018 Asian Games, dan ditambah dengan luka. Jadi di situ cukup struggle dengan semua pikiran-pikiran itu lagi, dan Tuhan menguatkan bahwasanya nggak usah terlalu takut, jangan khawatir tentang apapun juga. Tuhan bilang gitu. Karena hari esok ada kesusahannya sendiri, jadi nikmatin di hari ini, tetap lakukan yang terbaik. Jadi jangan terlalu banyak mikir kayak nanti besok gimana ya, nanti gimana ya gitu. Gak usah, yang penting fokus aja, fokus sama apa yang udah kita kerjain, apa yang udah kita persiapkan. Kita yakin dengan diri sendiri, dan kita yakin bahwasanya Tuhan itu selalu beserta sama kita gitu.
Keren. Dan di 2019 puji Tuhan tuh berhasil saya. Bro Haris, Keren. berapa Ya, medali yang sudah Anda dapatkan, Bro, di internasional? Ya, agar teman-teman tahu. Berapa ya? Sudah tidak mungkin terhitung. dari 2005 saya bertanding sampai sekarang. Wow, Sama 2005 15 artinya Anda masih berumur berapa? 2005 udah bertanding loh. Anda berumur berapa pada saat itu, Bro? Waduh. Umur 10. Wow, luar Wah, biasa. 10 tahun. Dahsyat. Kalah gue. Baca. Salut. Iya kan? Anda memang layak jadi juara. Thank you. Oke. Iya. Thank you Bro Haris. Dari Ya. sisi bisnis saya pikir ini tidak fair jika kita tidak mendengar sharingnya daripada Ko Agus Salim. Dia juga memiliki mental juara yang luar biasa, di mana ketika perusahaannya mengalami sebuah situasi yang tidak mengenakan, dia bersedia bekerja tanpa dibayar. Saya pikir ini membutuhkan sebuah mental yang luar biasa untuk berani melakukan hal ini. Nah, Ko Agus, sebagai seorang pebisnis atau seorang pekerja, nah mengapa orang membutuhkan mental seperti ini, Ko? Ya, saya kira kesuksesan itu betul-betul faktor mental kita itu saya kira mungkin di atas 90% akan mempengaruhi kesuksesan kita. Jadi kalau dalam bekerja, dalam berbisnis, kalau kita memang sudah punya mental bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bisnis yang kita lakukan tersebut pasti akan membawa kebaikan, pasti bisa bermanfaat bagi orang banyak. Saya yakin dan kita yakin sekali bahwa bisnis tersebut pasti akan besar, pasti akan berhasil. Saya yakin dengan mental tersebut saja, walaupun kita tidak punya ilmu-ilmu trik-trik bisnis yang luar biasa, tapi kita punya mental yang seperti tadi, bahwasanya apa yang kita lakukan itu baik, bermanfaat bagi orang banyak, dan pasti berhasil. Bisnis kita 90% pasti berhasil. Wah, saya Luar biasa. suka Bro Heri. Saya suka tuh kalimat beliau itu yang bilang bermanfaat bagi orang banyak. Aduh, itu keren banget. Keren banget. Ya, itu salah satu yang paling penting, Bro Daniel Tan, itu paling penting memang. Yes, apa artinya sukses jika itu tidak bermanfaat bagi orang lain gitu ya? Luar biasa. Iya. Kami layak belajar dari Anda, Ko Agus. Oke, Ko Wah. Agus, Ko Daniel Suka. dan juga Bro Haris, kita sapa dulu teman-teman, sudah banyak yang hadir ini. Ada tadi dari Bu Iya, Ambar, silakan. ada Bu Yati Iya. nih, ada salamnya buat Ko Daniel, katanya salam sehat Ko Daniel. Dan Ini juga teman saya dahsyat nih. Peking Duck Lover, ada Cicin Kin, ada salamnya buat Bro Haris Orastius. Iya. Dapat salam dari Thank you. Ci Meme, anaknya Mary. Tante Titin katanya ya. Juga teman-teman lain, thank you sudah bergabung. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan di kolom komentar atau juga di kolom question yang tanda tanya. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Wah, ini semakin menarik. Kita sudah belajar tadi bagaimana dan mengapa kita harus memiliki mental juara itu ya. Nah, saya kembali ke Bro Haris dulu lah nih. Ya. Oke. Oke. Nah, Bro Haris, orang berkata, ya mungkin Anda dilahirkan sudah memiliki mental juara, tapi saya tidak. Saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mendukung saya. Saya dilahirkan dari keluarga yang sama sekali tidak memperhatikan saya, gitu ya. Ya mungkin Anda lebih beruntung gitu ya. Namun dari Bro Haris sendiri nih, apa nasihatnya kepada teman-teman yang seperti ini? Nah, dan juga kepada teman-teman yang merasa tidak memiliki mental juara ini. Bagaimanakah mengaktifkan? Kalau Bro Daniel tadi mengatakan bahwa sebenarnya di dalam setiap kita itu sudah punya gitu ya. Ya. Nah, bagaimana mengaktifkan mental juara kita itu supaya mental itu bisa keluar dan membuat kita menjadi seorang yang berani berjuang, berani mengejar impian, dan berani menjadi seorang juara. Silakan, Bro Haris. Oke, kalau seperti pertanyaan tadi, ada yang bilang dia kan udah terlahir dari keluarga yang
pendidikannya bagus atau lain-lain dan segala macamnya. Tapi menurut saya itu adalah dia membandingkan diri dia dengan orang lain. Jadi kalau dia membandingkan diri dengan orang lain, dia tidak akan bisa melihat apa potensi yang ada di depan dia, apa yang ada potensi di dalam diri dia. Jadi dia tidak melihat bahwasanya dia itu sebenarnya juga punya mental itu, tergantung pilihan dia. Nah, pada saat dia seperti itu, dia memilih untuk memiliki mental menyerah. Artinya, untuk bisa mengaktifkan mental juara, kita perlu punya rasa kesadaran diri. Rasa kesadaran diri bahwasanya, oh, aku membandingkan diri sama orang lain, aku punya mental menyerah, aku udah terima, aku udah sadar aku punya itu, dan aku punya keinginan untuk berubah. Untuk memiliki mental menyerah, mental juara. Nah, caranya adalah mungkin dengan cara memiliki lingkungan yang lebih positif, yang lebih baik, yang bisa membuat kita bertumbuh, berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cari mentor. Kalau misalnya kita nggak ada mentor, kita bisa cari teman-teman. Iya, cari mentor gitu-gitu. Itu juga bisa membantu kita untuk improve dan keluar dari negatif thinking yang disebut dengan mental menyerah. Itu sih menurut aku. Keren. Luar biasa. Ini kita Keren. Mentor itu tadi Bro Heriadi. yes. Mentor itu memang paling perlu itu. Mentor itu sangat dibutuhkan. Ya. Dan saya kira gini juga, kan seperti tadi Bro Haris jelaskan. Jadi menjadi juara, mempunyai mental juara itu bukan hanya mengalahkan pesaing, mengalahkan orang lain, tapi lebih utamanya lagi bisa mengalahkan diri sendiri ya, Bro Daniel ya, mengalahkan diri sendiri. Jadi seperti Bro Haris, sebelumnya dia merasa, saya ini seorang juara, saya sudah pernah mencapai juara ini gitu. Kan ada egonya gitu. Tapi begitu Bro Haris bisa mengalahkan diri sendiri, belum. Saya masih bisa juara lebih tinggi lagi. Saya akan berlatih lebih baik lagi untuk mencapai juara yang lebih tinggi. Kalahkan diri Bro Haris yang sebelumnya. Jadi naik lagi levelnya. Itu yang menjadikan kita semakin hari semakin baik, semakin sehari semakin sukses. Dan itulah mental juara kita itu semakin muncul lagi gitu. Yes, benar Bagus. Nah, ini pertanyaan saya kepada Ko Daniel mungkin berbeda dengan Ko Haris, karena kalau pertanyaan sama seperti Ko Haris, Ko Daniel sudah menjalaninya. Tapi ada juga anak-anak muda seperti ini ya, Ko Daniel. Dia berkata, Ko Daniel, mungkin posisi Anda lebih beruntung dalam arti begini ya. Ko Daniel itu bebas, tidak dikekang oleh orang tua. Ya, kudanya mau melakukan apapun terserah gitu ya. Namun bagaimana dengan kami anak-anak yang diatur oleh orang tua, yang orang tua memiliki ekspektasi kepada mereka, begitu ya. Nah, kami seperti hidup di bayang-bayang cita-citanya orang tua. Bagaimana kami bisa memiliki mental juara? Gitu. Silakan, Ko Daniel. Iya, saya kira siapapun kita di muka bumi ini, kalau berpunya orang tua yang mengarahkan, nggak mungkin kamu diarahkan ke jurang lah. Ya, semua pasti diarahkan yang baik. Tinggal bagaimana kamu mengemas arahan itu untuk sebetulnya kembali lagi ke kamu, gitu, ya kan? Ya kan? Nggak semua dibenturkan dengan sesuai kamu harapkan, ya. Nggak usah kepada orang tua, sama juga kepada kita kepada Tuhan. Ya, seringkali apa yang kita rasakan itu bisa jadi bertolak belakang dengan yang kita inginkan. Saya ulangi, seringkali yang terjadi ya, itu bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Why? Kenapa? Karena itu tadi, dalam keterbatasanmu, Tuhan juga mau berperan. Gitu ya. Bahwa ini loh, aku tuh mau berperan gitu loh. Supaya bukan kamu yang dominan, kamu yang menonjol, tapi kamu ada rasa syukur bahwa ini pertolongan Tuhan. Sampai di sini bisa ngerti ya. Jadi bukan cuma orang tua, tapi apapun itu, arahan orang tua, ya, nggak akan ada yang menjerumuskan kamu kepada kehancuran. Semua pasti pengennya baik. Ya, makanya kembali kepada kamu. Jadi kalau kamu hanya sibuk menyalahkan orang lain,
Sampai lama-lama kamu nggak sadar, Tuhan pun nanti kamu bisa salahkan. Kok nggak begini? Kok nggak sesuai? Yes. Iya kan? Kok maunya seperti ini? Aku kan maunya ini Tuhan. Tapi kok dapatnya ini? Ingat, saya bilang justru lebih banyak yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Kenapa? Supaya ada peran Maha Kuasa dalam hidupmu. Itu penting kamu ingat. Ini penting dulu nih ya. Jadi solusinya apa? Coba aja bos. Ya, coba aja. Jangan ragu untuk mencoba. Melangkah aja. Justru kadang-kadang kita udah pikirin dulu sebelumnya, padahal kita belum melangkah. Ingat nggak tuh ada satu ilustrasi tentang gajah? Waktu bayi, waktu anak kecil, kakinya dirantai. Ya kan? Sehingga waktu dia kecil, kaki dirantai, setiap kali dia bergerak 2 meter, tek, aduh, nyangkut nih kaki, balik lagi. Nah, begitu sampai tumbuh remaja, tek, nyangkut nih kaki, balik lagi. Sampai gede, udah gede banget. Begitu dia, tek, nyangkut, balik lagi. Kenapa? Mental rantai udah pindah di pikirannya. Halo, bisa ngerti ya? Yes. Iya, rantai udah pindah di pikirannya Bro Agus. Jadi saya repot. Kerjanya hanya terus nyalahin orang lain. Terus nyarahin orang lain gitu loh. Hati-hati loh. Jadi pesannya kita apa nih? Maju aja. Lakukan aja. Ingat nggak tuh moto Nike apa sih? Just do it katanya. Melangkah aja. Iya kan? Karena saya percaya waktu langkah pertamamu menuju langkah kedua, menuju langkah ketiga dan seterusnya, percayalah pasti ada pertolongan yang Maha Kuasa. Ya. Jadi sampai di situ ya, Bro Eri. Lanjut. Yes. Keren. Nah, ini Bro Daniel Tan, silakan. saya tanyakan dulu. Ya. Ini kan Ya. mungkin teman-teman akan ada yang bertanya juga, akan berpikir Ya. seperti ini Bro Daniel. Bro Ya. Daniel, bisa lah, Bro Daniel kan memang sudah diberkati, dia memang punya mental juara, makanya bisa sukses besar seperti sekarang gitu kan. Pasti selalu ada teman-teman yang bisa berpikir seperti itu Iya. gitu. Padahal mereka Iya. nggak tahu Iya. dulunya itu Iya. Bro Daniel itu Iya. perjuangannya seperti apa gitu. Dari Bro Daniel Iya. sendiri kira-kira ada nggak ya tips-tips bagaimana supaya mental juara ini bisa muncul di jiwanya teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, Bro Daniel? Ya. Saya cuma bilang begini, jangan lihat kegagalanmu hari ini itu sebagai akhir dari hidupmu. Saya ulangi, kalau kita ngalami kegagalan, itu berarti bukan akhir dari segala hidupmu. Gitu ya. Itu bisa jadi awal di mana kamu naik kelas. Nah, jadi kalau kamu karena jatuh, karena mungkin ada sesuatu dan lain hal kamu jatuh, itu hal biasa. Karena orang jatuh biasa aja, menolak untuk bangkit yang bahaya. Loh ya dong, saya ulangi ya. Orang jatuh itu biasa aja, menolak untuk bangkit yang bahaya. Bayangin Bro Aris tadi, kalau sudah berdarah-darah, sampai lecet, sampai terluka, sampai dijahit, itu adalah sebuah kejatuhan. Tapi kalau dia diem saja, dia tidak mau melangkah, ya sudah, selamanya dia jatuh. Nah, gitu ya. Jadi saya percaya, itu poinnya kalau mau saya jawab dari Bro Agus. Jangan sampai kamu melihat dirimu gagal, itu loh. Ya. Nah, lalu yang berikutnya lagi, kita tuh harus bisa mengalahkan namanya yang rasa putus asa. Ya, putus asa itu maksudnya apa? Ya, orang kan harus memang berulang-ulang ya, nggak bisa semudah apapun yang untuk kita capai kan nggak mudah gitu. Jadi harus bisa menguasai diri, ya, menguasai diri dari kegagalan itu, kemudian bangkit lagi. Nah, tadi yang seperti disampaikan oleh Bro Haris tadi. Itu baik sekali. Dia sendiri adalah pelaku nih. Bahwa dia luka, dia udah dijahit dan segala macam. Ada pemikiran itu. Waduh, gua terusin nggak nih? Kan gitu kan? Nah, tapi balik lagi. Ketika dia coba lagi. Saya percayalah, kayak saya juga ya. Waduh, itu babak belur loh. Ya, orang kan nggak tahu. Makanya kalau yang tahu detailnya para perjalanan hidup saya, terakhir dia bilang begini, kalau suksesnya gue demen dah, dia bilang. Tapi prosesnya enggak dah, lu aja, gue gak kuat. Ya, kalau prosesnya Bro Daniel kan saya juga enggak tahu. Luar biasa itu, sulitnya luar biasa. Angkat Kemarin dong. tangan. Jadi kemarin kita ada sharing nih sama teman-teman. Dia bangga banget menceritakan tentang dirinya, bahwa dia bilang, gue dulu sebagai anak jalanan, anak gelandangan, sampai di dekat rumah makan tuh gue ngincerin nasi sisanya orang katanya.
Wah, gue bilang cukup parah juga dia orang kan gitu ya. Jadi dia ngincer nasi orang yang makan sisa. Orang makan sisa itu pasti dia makan, saking susahnya dia bilang. Tapi lu nggak tahu kan dalam hatiku, tapi karena saya nggak ngomong kan. Saya bukan cuma makan sisa, kalau makan sisa mah udah biasa, itu enak. Masih jelas nasi, ada lauknya sisa, walaupun sisa-sisa. Lah saya itu kan makan makanan anjing loh. Nah ini kan nggak logik gitu loh. Saya bilang masa ada makanan kayak kornet kering gitu disiram susu. Gue bilang anjing hebat banget ya makan kayak begini. Itu sarapan pagi saya hampir setiap hari. Nah jadi inilah proses ya, sebuah proses. Pada akhirnya orang hanya lihat keberhasilan kita. Tapi pada proses itu, aduh, come on, babak belur kita. Ya, itu Bro Agus. Yes, luar biasa. Ya saya pikir juga teman-teman 46-50-an orang tadi yang hadir malam hari ini, Anda juga adalah para juara yang memiliki mental juara yang bertahan sampai sekarang ya. Kita juga mau menyapa ada Pak Herman Tristianto nih. Dan juga ada Bro John Ferdi dari Norwegia. Ini juga ada Indo Jerman Travel dari Jerman. Ngeri. Malam hari ini dia berkata seperti ini, berarti kita tidak boleh bilang kalau ada rezeki juga nggak kemana-mana, tapi kita harus jemput rezeki atau jemput bola ya. Benar sekali ya. Iya, saya percaya begini, rezeki itu juga dia tahu mau datang sama siapa tuannya. Tuh, iya dong. Kalau mental kita mental gagal mulu, males dah gue datang ke sana katanya coba ayo. Iya. Belum apa-apa sudah menyerah ya, Ko Daniel ya. Menyerah, kan susah itu juga malas datangnya. Nanti nggak diterima soalnya kan. Nah ini ada pertanyaan nih, Ko Daniel. Dan juga Bro Haris dan Ko Agus. Bagaimana untuk menjaga agar tetap menjadi mental juara? Nah ini penting juga. Iya. Silakan, yang Bro Haris dulu. Ayo, silakan. Gimana tuh jaganya, Bro? Oke. Kalau dari saya untuk menjaga mental juara ini, tentu kita harus tetap keep membuat diri kita ini selalu berhasil menyelesaikan sebuah tugas. Contohnya saya biasanya suka pagi-pagi itu nulis dulu, saya hari ini mau ngapain. Dari yang kecil-kecil dulu, langkah-langkah kecil setiap hari yang bikin kepercayaan diri kita itu selalu bertambah sehingga kita bisa bersyukur dan kita bisa melihat diri kita bahwasanya oh kita ini adalah orang berhasil dengan goal-goal kecil. Jangan muluk-muluk sama goal-goal besar dulu atau apa, nggak usah. Jadi yang kecil-kecil aja dulu diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk selalu menjaga, kita perlu yang namanya self-talk. Jadi kayak ngobrol seharian, ini satu hari kita ngapain aja, terus mengobservasi diri kita sendiri, kita ada gagal di mana, emosi apa yang timbul, dan lain-lain. Itu keep on tracking ourselves gitu. Good, luar Itu, biasa. Thank you. Yes, thank you, Bro Haris. Jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Dani Setiawan. Mungkin dari Ko Agus nih atau juga Ko Daniel. Silakan, mungkin mau menjawab. Bro Agus. Silakan Bro Daniel. Ini bagian yang mudah bagi Bro Daniel untuk menjawab ini. Karena Bro Daniel sudah dari kecil sampai sekarang sudah terus menerapkannya. Iya itu tadi Pak, saya sudah jawab nih Pak Denny ya, Pak Denny Setiawan ya. Jangan lihat kegagalan itu sebagai akhir dari hidup. Bahwa orang gagal itu biasa. Sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu sangat biasa. Bahkan saya berani mengatakan bahwa kebanyakan dalam hidup kita itu yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita pernah pikirkan memang. Tidak pernah kita sangka-sangka malah. Ya, bukan sesuatu yang kita harapkan malah. Ya, itu lebih banyak terjadi. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kita menjaga tetap untuk menjadi mental juara? Ya ini yang saya bilang, jangan lihat kegagalan sebagai akhir dari hidup. Tapi lihatlah bahwa setiap hari itu ada Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ya, nikmati prosesnya apapun itu, jalani, enjoy saja, nikmati saja. Kita kadang-kadang lebih percaya sesuatu yang
saya dapat ilustrasi tuh kayak pintu otomatis itu loh. Kayak di bandara tuh kan ada tuh pintu otomatis tuh, ya. Nah, kenapa kadang-kadang yang model kayak begitu kita lebih begitu percayanya gitu loh. Bisa dibayangkan nggak tuh ya? Ya kan kalau mau kita lihat secara logika itu kan tidak bentuknya pintu ya. Ya nggak tahu deh ya. Kalau saya mikirnya begitu. Karena itu kan cuma kaca yang begini. Kamu kena dekat sensornya, baru kaca itu terbuka, kita bisa masuk. Kan begitu. Dari kejauhan nggak ada tuh tanda-tanda pintu. Nggak ada gagangnya, nggak ada tulisannya, nggak ada kata tarik atau dorong, apalagi nggak ada yang jagain, kan gitu ya. Tapi waduh, kita pede banget tuh, wah jalan gitu ya. Pernah nggak kebayang kalau pintunya nggak kebuka? Nyeruduk loh. Iya kan? Tapi kebuka tuh, kan gitu ya. Gitu kan ya. Nah, kenapa kok kita dalam hal-hal seperti itu, kita kadang lebih yakin, lebih percaya gitu. Sementara dengan diri kita sendiri, kita nggak yakin. Gimana sih, gitu ya. Padahal itu yang saya bilang tadi. Kita tuh nggak terbatas. Gitu loh, nggak terbatas. Ya, jadi saya kira itu Pak, harus bisa melihat bahwa kegagalan bukan akhir dari hidup. Intinya ginilah, bisa menguasai diri, mengatasi rasa putus asamu, gitu ya. Menguasai rasa putus asamu. Karena apa yang terjadi ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan kita harapkan, bisa jadi kita kecewa, bisa jadi kita marah, bisa jadi kita putus asa. Ya silakan, tapi jangan hal-hal itu kamu izinkan menguasai dirimu. Kalau hal-hal itu menguasai dirimu, sudah. Yang itu yang saya bilang tadi. Kejatuhanmu tidak akan mau bangkit lagi gitu loh. Tapi kalau kita lihat bahwa itu bukan akhir, saya akan mulai lagi, saya akan tata lagi. Nah, itu tadi bagus sekali Bro Haris bilang ya, perhatikan lingkungan, teman-teman yang menyupport, yang mendukung. Ya, kemudian jangan lupa kalau bisa ada mentor. Nah, mentor ini penting sekali ya. Nah, inilah tujuannya salah satu aplikasi ini kita buat Tanya Mentor. Silakan, banyak kok ya. Saya setelah gabung di Tanya Mentor ini banyak sekali teman, banyak sekali orang yang saya mentori karena dia menganggap saya mentornya, dan saya tidak lelah. Saya tidak putus asa, saya tidak jemu-jemu untuk memberikan arahan. Nah, saya lihat di sini ada Bro Agus juga. Ini hatinya luar biasa sekali, ya, untuk hal-hal itu bisa mendukung, ya, memberikan saran, masukan dan sebagainya. Ya banyak lah. Nah, itu mentor perlu itu. Untuk apa? Selalu mengingatkan kita, memotivasi kita, ya. Kapanpun kalau dia jadi mentor kita, itu jadi peneladanan kita, jadi teladan kita, gitu ya. Nah, maka kalau dia jadi teladan kita, omongannya mahal, ya dah, ya kan? Nah, makanya kamu harus punya mentor. Saya juga pribadi punya mentor. Saya kira itu. Mungkin ya, saya Bro. Bisa tambahkan sedikit ke teman-teman supaya kita bisa sering merasakan bahwasannya kita ini seorang yang benar-benar mempunyai mental juara sebenarnya gitu ya. Betulnya hanya perlu tindakan-tindakan kecil dalam kehidupan kita. Iya. Tapi tindakan-tindakan kecil tersebut adalah berupa bahwasannya kita ini selalu lakukan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi teman-teman kita, bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita. Hal-hal kecil itu betulnya tidak sulit dilakukan. Hanya seperti mungkin kita bisa membuat teman-teman kita atau orang asing yang kita ketemu itu tersenyum. Kita bisa membantu hal-hal kecil, ngangkatin barang kayak ataupun di keluarga kita itu suasananya ceria. Seperti kemarin saya lihat Bro Daniel Tan bisa memeluk bapaknya, memeluknya. Itu tindakan-tindakan kecil, tapi membuat kita itu menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar kita gitu. Dan itu bisa menjaga kita terus merasa saya ini hidup di dunia ini bermanfaat loh bagi banyak orang, membawa keceriaan, membawa kebahagiaan, dan itu akan membuat kita merasa kita betul-betul seorang yang punya mental juara. Itu bisa diterapkan. Jadi tidak melulu bahwasanya kita harus berhasil dalam bisnis, harus menjadi juara dalam pertandingan. Tidak. Hal-hal seperti tersebut bisa membuat kita terus menjaga mental juara kita. Yes, keren. Ya mungkin dari tadi saya bertanya, ini saya sedikit mungkin menambahkan jawaban daripada pertanyaan Pak Denny Setiawan ya. Kita harus mengingat Pak Denny bahwa kita ini semua adalah pemenang. Dari mana? Ingatlah bahwa ketika kita lahir,
kita itu adalah juara. Sebuah proses untuk kita menjadi seorang bayi, itu kita melawan 1:32 juta sel sperma. Dan kitalah pemenangnya, kitalah juara dari 32 juta sel tersebut. Nah, ketika kita mulai hilang semangat mental juara kita, ingatlah bahwa kita dilahirkan sebagai seorang juara, dan kita dilahirkan ada sebuah rencana di dunia ini yang indah. Kita akan menjadi seorang yang luar biasa. Mungkin itu dari saya, sebelum saya melanjutkan pertanyaan kembali. Mungkin Ko Agus ada yang mau ditanyakan? Silakan, Ko Agus. Mungkin ke Bro Haris, kan karena ini Bro Haris tahun ini kembali dipercayakan untuk mewakili Indonesia dalam SEA Games nanti di Hanoi ya akhir tahun ini. Jadi saya yakin masyarakat Indonesia pasti akan sangat mendukung Bro Haris, dan mungkin Bro Haris bisa jelaskan apa saja sih yang dalam persiapan-persiapan untuk menjadi juara nanti di SEA Games ini, apa saja yang tindakan apa saja yang harus Bro Haris lakukan gitu. Oke. Yang pertama adalah tetap latihan, dan latihan. Gak ada yang lain lagi selain latihan, pagi latihan, sore latihan. Tapi di sela-sela itu kita mungkin bisa belajar hal-hal lain, kita membaca, mendengar sharing, mendengar apapun itu, kita bisa belajar hal-hal baru setiap harinya. Dan mungkin cuma itu aja sih, cuma latihan, nggak ada persiapan lain-lain, cuma karena saya di olahraga kan, jadi setiap harinya cuma latihan itu. Silakan Bro Eriki, ke Bro Daniel. Ya, saya akan bertanya kepada Ko Daniel dan juga kepada Bro Haris. Sebagai seorang juara, apa yang Anda lakukan ketika kita mengalami sebuah fear, sebuah ketakutan yang amat menakutkan begitu ya? Mungkin kalau dari Bro Haris adalah melihat lawan saya itu begitu tangguh begitu ya. Saya merasa seperti tidak bisa menjadi seorang juara gitu. Mungkin juga Bro Daniel mungkin di saat mengalami sebuah ketakutan. Nah, mental ini kan bisa saja tergoncang begitu. Ya kan? Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Karena banyak juga kita dan juga teman-teman mengalami hal yang sama. Teman-teman pengen tahu nih, sebagai seorang juara itu, apa sih yang kalian lakukan ketika kalian mengalami titik tersebut gitu? Silakan, mungkin Ko Daniel dulu. Ya, pastilah setiap kita pasti ngalami rasa hal yang nggak enak itu pasti gitu kan. Apalagi ada kadang-kadang tekanan ya, masalah yang besar, pasti itu. Tapi ingat satu hal, kalau pengalaman saya adalah saya selalu mengingat kebaikan Tuhan tuh, gitu ya. Mengingat kebaikan Tuhan, saya melihat bahwa ada pertolongannya mengantarkan saya bisa sampai seusia ini. Ya itu aja yang membuat saya bangkit kembali gitu ya. Bahwa saya lihat ada rencana-rencana Tuhan yang membuat saya bisa seperti sekarang ini gitu kan. Itu satu. Jadi ingat tuh bahwa mengingat kebaikan Tuhan itu ternyata perlu loh. Ya, mengingat kebaikan Tuhan itu kita perlu. Kenapa? Supaya apa? Spirit kita itu bangkit. Sehingga kita dapat berkata, kalau saja dulu Tuhan tolong saya, maka hari ini pun Tuhan pasti akan tolong saya. Itu bangkit itu. Kekuatan yang baru itu pasti bangkit kembali itu. Ya. Lalu yang kedua pastilah keluarga. Ya, saya dikaruniai putri dan putra. Ya, yang ukuran saya cantik, ganteng. Nah, mereka selalu menjadi penghibur saya, gitu kan. Saya melihat mereka punya masa depan yang baik, yang luar biasa, begitu ya. Nah, mereka harus saya perjuangkan. Nah, itu kan penyemangat itu, ya. Nah, saya kira hal-hal itu. Lalu kemudian, ya kita juga lihat, ya karena saya bersyukur dikasih banyak orang yang kerja dengan kita, gitu ya. Para pekerja-pekerja ini. Nah, ini kan kita mesti selamatkan, gitu kan. Mereka bergantung hidup dengan kita, kan gitu ya. Walaupun ya mungkin ada yang di taman,
ada yang di garment begitu. Mereka sangat mengharapkan itu. Nah, bagaimana? Nah, itu penyemangat loh, penyemangat. Sehingga apa? Kita bangkit lagi, kita bangkit lagi. Jadi 3 hal itu yang paling penting. Tapi dari 3 ini yang paling penting adalah mengingat kebaikan Tuhan. Wow, itu pasti kamu dapat kekuatan baru. Pasti dapat kekuatan baru. Itu dia Bro Eri. Keren. Jadi perlu mengingat kebaikan Tuhan, begitu ya. Iya. Oke, yes, kita lanjut ke Bro Haris, silahkan. Ya, kalau menurut aku dari ketakutan, feeling-feeling itu pasti akan selalu muncul di setiap kondisi, di setiap tindakan kita, bahkan setiap harinya pasti muncul. Tapi saya setuju dengan Ko Daniel, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kita pasti mendapatkan sebuah kekuatan yang baru, kayak kita ngerasa safe, kita ngerasa berharga, akhirnya kita bisa menghadapi semuanya itu. Yang kedua, yang aku mau tambahkan adalah kompetitor itu tetap ada. Mungkin di dunia bisnis juga sama, tapi saya mau bilang respon kita seperti apa. Ketika ada kompetitor, ketika ada lawan, kita harus melihat mereka itu sebagai motivasi, ataupun kita mempelajari mereka sehingga kita bisa menentukan langkah kita. Tapi bukannya membandingkan diri atau kita ngerasa nggak bisa atau apapun, enggak. Tapi seperti ada Sun Tzu berkata, kenali lawanmu, kenali dirimu sendiri. 1000 peperangan, 1000 kali kemenangan. Di situ kita harus bijak dalam melihat diri sendiri dan melihat orang lain. Melihat orang lain ini bukan membandingkan diri, bukan iri, bukan sirik, tapi menjadikan motivasi dan menjadikan inspirasi untuk kita. Itu aja. Keren. Thank you. Kalah gue, keren. Keren ini anak muda. Thank you. Keren. Ko Daniel yang keren. Indonesia bangga memiliki anak muda seperti Anda, Bro Haris. Iya. Nanti akhir tahun medali emas udah pastilah, udah pasti di tangan itu. Iya, amin. Iya. Yes, Ko Agus, Anda juga seorang pribadi yang pandemik ini, pasti ketika Anda menemui pandemi ini, Ko Agus, fear itu pasti datang. Kenapa? Karena travel Anda paling terkena dampaknya. Nah, bagaimana Anda meresponi hal itu, Ko Agus? Ya, ini balik lagi memang mental kita ini kalau sudah tertempa ya, dari kecil itu sudah ditempang, sudah tertanam satu mental juara itu, pada saat datang masalah-masalah, hambatan-hambatan seperti ini, itu malah nggak terpikir. Jadi bisa dibilang selama masa pandemi ini, bisnis saya sudah 1 tahun tidak bisa jalan. Dari segi penghasilan itu penurunannya luar biasa. Tetapi selama pandemi ini saya merasa adalah suatu masa di mana saya mendapat suatu berkah yang sangat luar biasa. Saya jauh lebih bahagia daripada sebelum saya mengalami pandemi, sebelum bisnis saya tidak bisa jalan, sebelum penghasilan saya menurun. Masa ini saya jauh lebih merasa lebih diberkati gitu. Karena ya seperti apa? Karena saya merasa di masa ini saya punya banyak kesempatan untuk belajar, untuk meningkatkan diri. Dulunya saya Bro Daniel ya, untuk bicara seperti ini, saya nggak bisa Bro Daniel, blank, nggak berani. Tapi karena ada masa pandemi ini, akhirnya saya berlatih lagi untuk bicara seperti ini. Saya akhirnya bisa cukup lancar, dan saya bisa juga berbagi motivasi ilmu pada teman-teman, itu satu. Dan saya bisa mendapatkan teman-teman yang luar biasa, seperti Bro Daniel, Bro Eriadi, Bro Haris, ya di masa pandemi ini memang tidak bisa diukur dengan uang ya, tapi ini saya kira adalah berkah yang sangat luar biasa, yang kedepannya akan membawa kehidupan saya itu naik ke suatu level yang jauh lebih luar biasa. Jadi dengan mental seperti itu, dengan pemikiran seperti itu, dan bersyukur dengan kondisi apapun yang terjadi pada kita, kehidupan kita itu pasti dilancarkan, dan kita pasti ke depannya lebih baik. Wow, keren, Luar biasa, keren. Mental Iya. juara. Iya. Ini mirip dengan Dari sumber yang memang menghadapi masalah, ya kan, itu kan keren itu, ya keren. Jadi ini ceritanya berprasangka baik kepada Tuhan, bahwa
ketika situasi yang tidak mengenakan itu datang, ternyata ada berkah di balik semua itu gitu ya. Luar biasa Ko Agus. Ko Agus, Ko Daniel dan Bro Haris, mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita juga sudah hampir habis. Ya. Ini ada yang kirim salam selamat malam, Pak. Mungkin temannya Ko Daniel atau temannya Bro Haris. Wih, selamat malam. Selamat malam. Ya. Ini ada Jerloli, pertanyaan. selamat malam. Pertanyaan dari Bu Ambar Wahab. Buat Bro Haris nih, sebagai atlet kan latihan terus menerus dan berat, pernah nggak merasa jenuh di dalam latihan? Jenuh. Wah, kalau itu merasa jenuh itu udah pasti ya, karena kita melakukan sesuatu hal yang berulang-ulang setiap harinya. Sehari bisa 2 kali terus. Apalagi olahraga itu volume dan intensitasnya sangat tinggi. Kita kadang lelah, kadang udah sakit, jenuh lagi, harus ngulang-ngulang. Tapi cara saya menghadapinya itu adalah dengan melakukan hal-hal yang di luar dari olahraga, misalnya apapun yang saya senangi. Contoh, ada orang yang suka dengar musik, dia di waktu luangnya dia mendengarkan musik, dia refreshing gitu-gitu. Ada yang suka nyanyi. Kalau saya lebih suka baca, saya suka nulis, kadang saya nge-review lagi gitu-gitu yang bikin refresh lagi sih gitu. Itu dari saya. Iya. Yes, thank you. Ya, ini sudah waktunya, kita juga udah habis. Ko Daniel, Bro Haris, dan Ko Agus, tadi saya membuka dengan sebuah statement bahwa kehidupan di dunia ini miliaran manusia menjalani kehidupan. Semua orang menjalani tantangan hidupnya masing-masing. Namun hanya orang-orang yang bermental juara lah yang bisa memenangkan kehidupan mereka. Nah, silakan Ko Daniel, Bro Haris, dan juga mungkin Ko Agus, boleh kasih kita closing statement tentang mental juara ini untuk menjalani kehidupan kita. Saya dulu ya. Ya. Silakan. Kalau udah di closing statement gue greget soalnya. Iya, jadi terima kasih semua buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih buat Bro Eryadi, Bro Agus, ya narasumber kita juga Bro Haris, ya sukses semua tentu buat kita. Nah, kalau untuk bicara tentang mental juara adalah salah satu tips saya, bisa nggak kita belajar bergerak di luar logika, ya. Belajar bergerak di luar logika. Karena kalau kita melulu hanya mengandalkan logika, nah, biasanya itu membuat kita tidak melangkah-melangkah, gitu ya. Belajarlah bergerak di luar logika. Jangan ada lagi kata nggak bisa, jangan ada lagi kata nggak mampu, jangan ada lagi kata nggak mungkin, jangan ada lagi kata hanya negatif, ya. Hanya negatif itu adalah maksudnya yang selalu punya alasan. Ingat bahwa orang yang pintar bikin alasan adalah orang yang tidak pintar dalam hal yang lainnya. Waduh, kayaknya mesti saya ulangin statement ini. Orang yang pintar bikin alasan adalah orang yang tidak pintar dalam hal yang lainnya. Karena orang itu ketika diperhadapkan dengan masalah, pasti hanya pintar bikin alasan. Orang itu waktu diperhadapkan sesuatu yang sulit, dia hanya pintar bikin alasan. Nah, kalau pintar bikin alasan lah, bikin apa lu kan gitu ya. Nah, jadi saya jangan punya banyak alasan. Melangkah di luar logika itu penting ya, istilahnya extra mile, ekstra melangkah ya. Ini juga menjadi penting nih bagi anak-anak muda siapapun kita ya. Kenapa? Karena saya bilang kalau kamu hidup di rata-rata, orang terlalu rame di sana, orang terlalu banyak di sana ya. Kalau orang rame, orang banyak, mau nyari kamu susah. Jadi bagaimana caranya? Kamu mesti ekstra rata-rata. Ya, berpikir ekstra, bertindak ekstra, melangkah ekstra, apalagi bekerja ekstra dan sebagainya. Supaya apa? Kamu keluar dari kerumunan. Tidak di rata-rata itu. Begitu kamu keluar dari kerumunan, orang mau cari kamu gampang lihatnya. Gitu ya. Nah, ini juga penting untuk menjadikan kita mental juara. Kalau kamu mau jadi unggul, nggak bisa. Unggul itu kenapa dia dibilang unggul? Karena dia beda dari bibit yang lainnya. Ya kan? Nah, kalau untuk beda, tentu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, itu penting ya, anak-anak muda khususnya hari-hari ini.
Nggak bisa. Kamu mau terima apa adanya sekarang. Aduh, sainganmu bos banyak. Saya data terakhir ada 7 juta orang nganggur loh. Kalau kamu hidup di rata-rata, ya saingan banyak, belum lagi tambah 7 juta orang. Nah, 7 juta ini kemungkinannya jauh lebih banyak mungkin orang yang lebih baik dari kamu. Nah, kalau tidak dimulai dari sekarang, terus mau ke bagaimana? Iya kan? Nah, saya cerita sedikit. 1 minggu yang lalu saya kelimpungan cari koki, tukang masak. Tiba-tiba datang dia begitu, waduh aduh saya sampai nggak tega loh. Gue bilang, hah? Mau digaji segitu? Mau coba. Ya, bibi gue sih yang masukin ya. Nah, dan orangnya baik, bagus, apa semua segala macam. Lihat tuh, saingan lo. Gitu loh. Digaji nggak normal buat gue itu. Makanya saya bilang, udah saya nggak mau urusin lah. Biar AI gue aja yang ngurusin semua gitu kan. Nah, inilah yang kita diperhadapkan sekarang. Kalau kita tidak bangkit dari rata-rataan ini tadi, habis tenggelam kita bos. Gak ada mental juara dalam hidupmu. Saya kira itu kepanjangan nanti. Thank you. Keren. Thank you. Ayo, mungkin zaman dulu. Thank you. So Agus atau Bro Haris? Silakan Bro Haris. Ya, kalau saya ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah hidup itu pilihan. Gini. Yang kedua adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga adalah fokus sama hal-hal kecil. Fokus sama apa yang ada di depan kita. Nah, hidup itu pilihan. Seperti tema kita malam hari ini, mental juara vs mental menyerah. Kita punya pilihan. Kita mau pilih mental juara atau pilih mental menyerah. Dan kita semua tahu apa hasil dari mempunyai mental juara dan mental menyerah. Itu udah jelas. Jadi teman-teman bisa memilih nih sekarang. Mau punya mental juara atau mental menyerah. Yang kedua, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, yang kita lihat hanya orang tersebut dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melewati mereka. Karena kita tidak pernah melihat diri kita sendiri. Nah, itu akan masuk ke yang ketiga. Dari kita tidak membandingkan diri dengan orang lain, sehingga kita bisa fokus dengan diri sendiri. Kita bisa fokus dengan potensi kita, apapun itu. Kayak saya udah di atlet. Kalau saya melihat orang lain, aku melihat orang lain, dia punya karir seperti ini dan lain-lain. Saya jadi lupa bahwasanya saya juga punya potensi. Saya juga punya kerjaan saya juga punya apa yang menjadi passion saya gitu. Nah, jadi itu yang paling penting. Untuk aku 3 poin itu yang mau aku share hari ini untuk teman-teman. Keren. Luar biasa. Oke, mungkin saya mau sedikit tambahkan. Bahwasanya teman-teman, Anda semuanya yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, Anda semua adalah juara. Anda semua adalah champion. Anda semua mempunyai mental juara. Dan saya hanya mau tambahkan, supaya Anda bisa merasakan bahwasanya Anda betul-betul seorang juara, Anda hanya melakukan hal-hal sederhana saja. Usahakan setiap hari bisa berbagi kebaikan, usahakan setiap hari bisa membuat orang-orang di sekitar Anda tersenyum, keluarga Anda bisa bahagia, Anda sudah keluar sebagai juara. Dan itu juga nantinya akan membuat Anda dilancarkan dalam bisnis dan dalam pekerjaan Anda. Saya kira hanya itu saja sih, simpel saja. Buat teman-teman, lingkungan Anda bisa tersenyum, bisa bahagia, Anda sudah juara. Keren. Luar biasa. Ini memang para juara malam hari ini. Teman-teman, untuk menjadi juara, bertemanlah dengan para juara. Itu salah satu kuncinya. Jangan lupa follow @danieltan.official dan juga @haris Horastius dan juga @sky_c_travel. Dan teman-teman, hidup jangan berhura-hura, apalagi hidup berpura-pura. Berjuanglah dengan semangat Ada dan lagi. gelora, sebab Anda adalah sang juara. Selamat malam, thank you Ko Daniel, thank you Bro Haris dan Thank you. Thank you, Bro Daniel. Thank you. teman-teman semua yang sudah Thank you, hadir malam teman-teman hari semuanya. ini. Sukses selalu, Anda adalah juara.
Selamat malam. Ya. Thank you. Selamat malam. Dadah. Bye. Thank you. Ya. Yes, teman-teman. Terima kasih sudah 1 jam lebih bersama-sama dengan Tanya Mentor. Dan besok malam akan hadir Sishinkin. Oh, sorry. Besok malam ini yang hari Kamis. Nah, besok malam di Tanya Mentor akan hadir investasi emas hanya 10K. Nah, bersama narasumber adalah Stephen Chen dan juga akan dipandu oleh host Jonathan Andi Wijaya dan juga ada Bro Nurdin Kwang. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan Tanya Mentor esok malam setiap malam pukul 7. Dan inilah Tanya Mentor malam hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir. Thank you, sukses selalu buat kalian semua dan kalian adalah juara. Selamat malam, Tanya Mentor. Anda bertanya, mentor menjawab. Thank you.